Pandemi COVID-19 menjadi masalah besar untuk seluruh dunia yang membuat perubahan di semua aspek, termasuk aspek di dalam dunia pendidikan. Saya adalah dosen jurusan biologi yang mengampu mata kuliah ilmu gizi. Mata kuliah ini terdiri atas kegiatan teori dan kegiatan praktikum. Sebelum pandemi COVID, biasanya praktikum dilakukan 2 minggu sekali yang dimulai pada minggu ke-6, karena sebelumnya kita sudah melakukan pemantapan dasar-dasar ilmu gizi melalui kuliah teori. Nah, kemudian praktikum ini biasanya kita akan mengambil studi kasus di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita. Kemudian masalah yang ditemukan akan dibawa ke laboratorium untuk diselesaikan permasalahan. Namun sejak pandemi COVID ini, kegiatan praktikum itu benar-benar ditiadakan dan menjadi tantangan besar untuk mata kuliah ini. Kemudian berdasarkan hal tersebut, menurut saya hal-hal yang menarik selama proses pembelajaran pada pandemi COVID-19 itu diantaranya adalah yang pertama adalah paksaan penggunaan teknologi atau kita dipaksa oleh keadaan untuk menggunakan teknologi mau tidak mau dan suka tidak suka kita harus mulai bergerak dengan cepat untuk mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian penggunaan teknologi ini sebenarnya memang untuk memfasilitasi kegiatan belajar mahasiswa dan dengan kemampuan IT saya yang sangat terbatas. Termasuk mungkin penggunaan si kejar yang belum optimal, yang memang sudah ada sebelum masa pandemi, tapi memang belum optimal untuk digunakan. Namun pada saat mulai pandemi, mau tidak mau fasilitas tersebut harus dioptimalkan dan dimaksimalkan. Nah, tantangan berikutnya adalah ternyata mungkin di awal-awal pandemi si kejar belum terlalu siap untuk bisa diakses oleh puluhan ribu sivitas akademika. Mungkin ada dosen, mahasiswa, kemudian juga tenaga pendidikan yang berkepentingan seperti itu, sehingga mengalami beberapa kali down khususnya di awal-awal semester. Kemudian kami kembali dipaksa untuk belajar menggunakan media yang lain untuk tetap menjaga kegiatan belajar mengajar itu tetap berjalan sebagaimana mestinya dan sebagaimana sesuai jadwal yang sudah kita sepakati sesuai RPS. Dan kemudian kegiatan belajar mengajar juga tidak bisa berfokus pada satu media saja karena keterbatasan dari kemampuan termasuk kemampuan sivitas akademika yang lain seperti mungkin perangkat yang tidak mendukung, kemudian penggunaan pakai data dan seterusnya, sehingga harus tetap memutar otak lagi untuk mencari media apalagi yang bisa digunakan untuk belajar mengajar, mulai dari video conference, kemudian sampai bahkan terkadang menggunakan aplikasi chat WA chat WhatsApp yang memang sangat tidak efektif. Nah, kemudian paksaan lainnya dalam tanda petik itu adalah pembuatan materi belajar yang lebih interaktif dengan menggunakan entah itu elektronik modul, kemudian membuat video atau gambar animasi dan sebagainya, sehingga hal tersebut mau tidak mau kita itu dipaksa untuk menggunakan teknologi secara cepat. Namun sebenarnya di internet itu sudah disediakan puluhan ribu aplikasi yang bisa kita gunakan dan bisa kita seleksi mana yang paling optimal dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang menarik lagi selama proses ini adalah tentang kegiatan praktikum mandiri yang dilakukan di rumah, karena mata kuliah ilmu gizi ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kegiatan ini sebenarnya adalah berbasis kasus. Ketika mau praktikum, mahasiswa diminta untuk mencari kasus di sekitarnya, khususnya mungkin di lingkungan terdekat yaitu lingkungan keluarga. Setelah itu kemudian mahasiswa diminta untuk mendiagnosis atau menganalisis masalah gizi yang ada di
dalam subjek tersebut dan kemudian dilakukan penyelesaiannya dalam praktikum. Praktikum gizi selama ini ada dengan melakukan pengolahan makanan sesuai dengan gizi seimbang sesuai dengan subjeknya. Sehingga pada saat dilakukan praktikum mandiri, mahasiswa bisa langsung mencari kasusnya dan kemudian langsung membuat pengolahan makanan di rumah yang disesuaikan dengan subjek itu. Dan ini menurut saya adalah suatu kegiatan praktikum yang sangat positif dan sangat memberikan efek secara langsung karena kasus yang ditemukan itu adalah dari lingkungan keluarganya, lingkungan terdekat, dan kemudian melakukan praktikum di rumah, lalu diaplikasikan langsung kepada subjeknya. Hal tersebut diharapkan mahasiswa nanti akan lebih mudah mengingat dan lebih tahu aplikasi di lapangan tentang pembelajaran yang kita lakukan selama ini itu bagaimana. Dan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir menurut saya yang paling menarik adalah kita juga dituntut untuk mulai bisa multitasking dalam pelayanan mahasiswa, baik itu dalam proses pembelajaran atau dalam proses konsultasi di luar jam belajar. Dan ini memang tidak terbatas waktu, sehingga menjadi tantangan kita sendiri bagaimana cara membelajarkan mahasiswa untuk bisa melakukan kegiatan belajar mengajar itu dan kegiatan konsultasi tersebut sehingga mereka tetap pada jalannya, maksudnya itu adalah mereka tahu kapan mereka harus menghubungi dosen, kapan harus berkonsultasi dengan mahasiswanya, dengan teman-teman sejawatnya, kapan mereka harus langsung bertanya kepada dosennya, sehingga itu yang merupakan menjadi tantangan tersendiri ketika mengajarkan mahasiswa untuk etika ya, untuk membelajarkan mahasiswa tentang etika khususnya dalam menghubungi dosen, kemudian pelayanan yang dilakukan, dan mereka dituntut untuk juga belajar secara mandiri, dan kami sebagai tenaga pengajar juga dituntut untuk bisa menyampaikan atau membelajarkan mahasiswa sehingga mereka bisa belajar sesuai dengan capaian khususnya capaian pembelajaran mata kuliah tersebut. Terima kasih.